Malam ke-15. Pada malam ke-15, Syahrajat melanjutkan ceritanya. Kemudian si gelandangan kedua itu pun melanjutkan ceritanya kepada gadis tuan rumah. Pisau yang diambil oleh putri raja itu ternyata bertuliskan beberapa kalimat dalam bahasa Ibrani. Di tengah ruangan, sang putri membuat lingkaran yang kemudian ditulis dengan beberapa nama dan mantra. Kemudian sang putri merapalkan beberapa kalimat yang entah artinya apa. Tiba-tiba awan hitam menggumpal menyelimuti istana, seolah dunia akan runtuh, dan muncullah sesosok jin yang menyeramkan yang membuat kami takut. Namun dengan tenang sang putri berkata kepada jin itu, "Kami menolak kehadiranmu di tempat ini." Dalam wujud seekor singa, jin itu berkata, "Hai pengkhianat, mengapa kau melanggar sumpah untuk tidak saling menampakkan diri satu sama lain?" Sang putri menjawab, "Hai laknat, sumpah apa yang kau maksud?" Jin itu naik pitam dan berkata, "Kalau begitu, terimalah ini." Sambil mengucapkan kalimat itu, jin yang masih berwujud singa itu membuka mulutnya dan langsung menerkam ke arah putri raja. Menyadari nyawanya terancam, putri raja segera mencabut sehelai rambutnya sambil merapalkan sebuah mantra. Tiba-tiba sehelai rambut yang tadi dicabutnya berubah menjadi sebilah pedang tajam yang langsung ditebaskan ke arah leher singa jadi-jadian yang menyerangnya. Dan seketika kepala singa itu langsung putus. Namun rupanya pertarungan itu belum selesai, karena kepala jin berwujud singa itu kemudian berubah menjadi seekor kalajengking yang langsung menyerang sang putri. Dan keajaiban pun kembali terjadi. Putri raja yang cantik itu seketika berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Dan kedua binatang jadi-jadian itu pun langsung terlibat dalam sebuah pertarungan yang sangat sengit. Tidak hanya sampai di situ, jin jahat itu kembali berubah wujud menjadi seekor burung Raja Wali. Dan sang putri pun mengimbanginya dengan berubah wujud menjadi seekor burung Garuda. Karena terdesak oleh burung Garuda, jin dalam wujud burung elang itu kembali mengubah wujudnya menjadi seekor kucing hitam. Sementara sang putri segera mengubah wujudnya menjadi seekor serigala. Di dalam istana, kedua binatang itu terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Menyadari bahwa dirinya akan segera dikalahkan oleh serigala, kucing hitam itu kembali berubah wujud menjadi sebutir delima merah yang memang tidak disukai serigala. Delima merah itu langsung menggelindingkan dirinya ke dalam kolam di dalam istana. Dan ternyata di luar perkiraan si jin jahat, serigala itu mencengkram buah delima merah itu dan kemudian dilemparkan tinggi-tinggi. Ketika delima itu jatuh ke atas langit, ia pun langsung menghancurkan berkeping-keping sehingga biji delima yang telah hancur itu berterbangan di atas lantai istana. Pada saat itu, sang serigala mengubah wujudnya menjadi seekor ayam jantan yang langsung mematuki semua biji delima yang berterbangan di atas langit. Tetapi rupanya jin jahat itu masih selamat, karena masih ada sebutir biji delima yang belum dipatuk oleh si ayam jantan karena terlempar ke tepi air mancur. Beberapa kali ayam jantan itu berkokok dan mengepakkan sayapnya ke arah kami, sambil terus menunjukkan dengan menggunakan paruhnya. Namun kami tak memahami apa yang diinginkan oleh ayam jantan itu. Karena kami tak kunjung menanggapi isyaratnya, sang ayam jantan itu akhirnya berkokok dengan sedemikian kuatnya hingga kami merasa bahwa istana akan runtuh karenanya. Kemudian ayam jantan itu berkeliling di seputaran istana sampai akhirnya ia berhasil menemukan biji delima yang dicari-cari, yang tersangkut di tepi air mancur. Tanpa menunggu lagi, ayam jantan itu langsung mematuk biji delima yang menjadi nyawa terakhir si jin. Tetapi lagi-lagi jin itu luput dari maut, karena sebutir biji delima itu terjatuh ke dalam kolam.
Tak kehilangan akal, sang putri segera mengubah wujudnya menjadi seekor ikan besar yang langsung menceburkan diri ke dalam kolam. Menit demi menit berlalu, entah apa yang dilakukan sang ikan di dalam kolam. Sampai tiba-tiba kami dikejutkan oleh jeritan yang menakutkan. Dan dari kolam muncullah jin jahat itu dalam wujud api yang berkobar-kobar. Makhluk api itu kemudian menyemburkan api dari mulutnya, dan dari kedua lubang hidungnya keluar api bercampur asap. Namun rupanya sang putri raja juga telah berubah wujud menjadi kobaran api yang jauh lebih besar dari jin jahat itu. Kami yang menyaksikan hal itu segera berlari menuju kolam untuk menyelamatkan diri dari kematian. Tetapi sayangnya rupanya jin jahat itu telah mendahului kami dan menyemburkan api ke wajah kami. Untungnya sang putri ternyata tak kalah cepat. Dia juga ikut menyemburkan lidah api ke arah wajah jin itu. Bagai pelanduk di antara dua gajah, kami pun terjilat kobaran api yang keluar dari kedua makhluk yang sedang bertarung itu. Hanya saja api yang berasal dari sang putri sama sekali tidak membahayakan kami. Tetapi api yang disemburkan oleh jin jahat itu telah membuat kami menderita luka bakar. Pada saat itulah aku yang masih berwujud kera kehilangan mata kiriku. Sedangkan sang raja menderita luka yang cukup serius pada bagian wajahnya. Cilatan api jin jahat itu telah membakar rahang dan dagu sang raja hingga habis terbakar. Beberapa orang Qasim tergeletak di lantai. Rupanya jilatan api si jin yang mengenai bagian dada mereka telah menewaskan para pelayan raja itu seketika. Pada saat itu, aku dan raja telah berkeyakinan bahwa ajal kami sudah dekat. Di saat kami tengah berdiri di ambang kematian, tiba-tiba terdengar suara teriakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rupanya sang putrilah yang meneriakkan kalimat takbir itu setelah ia berhasil mengalahkan jin jahat. Di atas lantai, kami melihat tubuh jin itu telah berubah menjadi abu. Sang putri kemudian mendekati kami dan berkata, "Ambilkan untukku secangkir air." Setelah secangkir air diberikan kepadanya, sang putri kembali membaca mantra atas air itu yang kemudian dipercikan ke tubuhku sambil mengucapkan, "Demi kebenaran Sang Maha Benar dan demi kebenaran nama Allah yang agung, kembalilah kau ke wujud semula." Maka pada saat itu juga aku langsung berubah wujudku yang semula sebagai manusia, meskipun mata kiriku yang telah terbakar ternyata tidak dapat dipulihkan lagi. Setelah memulihkan wajahku, sang putri berkata kepada ayahandanya, "Ayahanda, api tetaplah api." Dan tak lama kemudian tiba-tiba dari dada sang putri muncul api yang berwarna hitam dan langsung menyambar wajahnya. Dan seketika itu juga sang putri berubah menjadi setumpuk abu persis di sebelah abu tubuh jin yang baru dibunuhnya. Kami yang menyaksikan kejadian itu tak dapat menahan kesedihan. Kalau boleh memilih, tentu aku lebih memilih diriku yang mati. Sebagaimana aku juga akan memilih untuk tidak menyaksikan putri raja yang cantik yang telah menolongku itu berubah menjadi abu. Demi melihat putrinya telah berubah menjadi debu, sang raja menangis meraung-raung seraya memukuli wajahnya sendiri serta merobek pakaian yang dikenakannya. Dan aku pun melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian masuklah para pengawal dan para pejabat istana. Mereka menemukan raja dalam keadaan pingsan dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Setelah siuman, raja menceritakan pertarungan yang terjadi antara putrinya melawan jin jahat kepada para abdinya itu. Selama 7 hari 7 malam, kerajaan berkabung. Raja memerintahkan pembangunan kubah di atas abu putrinya, lengkap dengan lilin dan lampu-lampu. Sedangkan abu jin Ifrit ditebarkan begitu saja ke udara. Disebabkan duka yang mendalam, sang raja jatuh sakit selama sebulan. Setelah sang raja sembuh,
Baginda pun memanggilku. Baginda berkata padaku, "Hai pemuda, dulu kami menjalani kehidupan yang tentram serta terhindar dari segala kesulitan. Tetapi setelah kau datang, kau membawa petaka kepada kami. Sungguh kami berharap kalau saja kami tak pernah mengenalmu yang telah menyebabkan datangnya bencana kepada kami berupa tewasnya putriku yang derajatnya setara dengan 100 laki-laki. Aku menderita luka bakar sehingga aku kehilangan gerahamku. Dan beberapa orang pelayan yang kumiliki telah terbunuh. Sungguh sebenarnya aku tak menyalahkan dirimu, karena semua yang menimpa setiap kita sebenarnya telah ditakdirkan oleh Allah. Segala puji untuk Allah yang telah memulihkan wujudmu, meski dia sendiri wafat. Jadi saat ini, ku minta kau segera keluar dari kerajaanku. Adapun yang telah terjadi, biarlah terjadi." Maka aku pun keluar dari kerajaannya dengan perasaan yang masih sulit mempercayai bahwa aku telah selamat. Entah hendak kemana aku berjalan, di dalam benakku masih tampak jelas semua yang kualami. Sudah sebulan aku berjalan tanpa tujuan sampai akhirnya aku tiba di sebuah kota. Di sana aku masuk ke sebuah tempat pemandian, dan sebelum aku meninggalkan kota yang kudatangi itu, aku mencukur habis jenggotku. Berhari-hari aku menangis seraya memikirkan segala musibah yang telah menyebabkan hilangnya mata kiriku. Setiap aku teringat hal itu, aku biasanya menyenandung bait-bait. Aku bingung meski ku tak raguan, Ar-Rahman membantuku, dan sedih mengepungku. Dari mana aku tak tahu. Kukan terus sabar sampai habis kesabaranku. Kukan sabar sampai Allah membereskan urusanku. Kukan sabar bak orang kalah, tapi tak mengeluh. Seperti sabarnya orang yang haus di tengah panas. Kukan sabar sampai semua orang tahu bahwa aku telah bersabar atas sesuatu yang lebih pahit dari kesabaran. Duhai, betapa indahnya kesabaran bersama takwa. Karena semua yang ditakdirkan olehnya pastikan terjadi. Segala yang tersembunyi menunjukkan kesucian hatiku. Jika rahasia hati menyenangkanmu dalam senangku, kalau saja ada gunung yang kumiliki, pastikan hancur. Dengan api dia akan padam, dan dengan angin dia tak berjalan. Siapa yang bilang bahwa hanya manis di dalam hidup, maka dia harus alami suatu hari yang amat pahit. Kemudian aku melanjutkan perjalananku menuju kota Baghdad. Moga-moga saja aku dapat bertemu Amirullah Mukminin untuk memberitahukan padanya segala yang telah kualami. Baru tadi malam aku tiba di Baghdad dan aku bertemu dengan saudaraku, gelandangan pertama, sedang kebingungan. Kami pun berbincang-bincang sampai akhirnya datanglah saudara kami, gelandangan ketiga, yang juga baru pertama kali ke kota ini. Tanpa mengetahui latar belakang masing-masing, kami menyusuri kota ini sampai akhirnya takdir melemparkan kami ke depan pintu rumah ini dan berjumpa dengan kalian. Itu kisahku. Si gadis selalu berkata, "Ceritamu tadi benar-benar menakjubkan. Maka sekarang usaplah kepalamu dan pergilah." Namun gelandang kedua itu menolak. "Tidak, aku akan tetap di sini untuk mendengarkan kisah teman-temanku ini." Kemudian gelandang ketiga itu pun maju. Dia berkata, "Nona, kisah perjalanan hidupku sebenarnya serupa dengan cerita kedua temanku ini. Namun ceritaku agak lebih menarik, karena kalau dengan orang temanku ini kehilangan mata kiri dan jenggot mereka karena mereka menjalani takdir mereka, namun aku tidak. Penyebab hilangnya mata kiri dan jenggotku adalah karena aku ingin menghilangkan beban dan kesedihan yang menimpaku." Ceritanya begini. Dulu aku adalah seorang pangeran. Pada suatu ketika ayahku wafat
dan aku pun mewarisi tahtanya. Aku memerintahkan dengan bijak, adil, dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Aku memiliki hobi berlayar di lautan, karena kota tempat aku tinggal memang berada di tengah lautan yang luas dengan beberapa pulau di sekeliling kami yang dapat berperang setiap saat. Pada suatu hari, aku ingin berjalan-jalan ke pulau-pulau di sekitar tempat tinggalku. Aku pun menyiapkan 10 kapal dengan persediaan bekal yang cukup untuk 1 bulan. Aku bersama anak buahku telah berlayar selama 20 hari sampai pada suatu malam datanglah badai yang mengombang-ambing kapal yang kami tumpangi. Badai baru reda menjelang fajar ketika matahari mulai terbit. Kami pun merapat di sebuah pulau. Di pulau itu kami memasak makanan yang kami bawa untuk dimakan. Kami tinggal di pulau itu selama 2 hari, dan kemudian kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah mengarungi lautan selama 20 hari, tiba-tiba kami sampai di sebuah perairan yang ombaknya mengguncang kapal kami. Kami segera meminta juru pandang untuk melihat perairan di sekeliling kapal, dan kami dengan seksama. Juru pandang itu kemudian menaiki tiang utama dan kemudian turun lagi. Dia berkata padaku, "Baginda Raja, hamba melihat di sebelah kanan kapal terdapat seekor ikan paus." Aku pun segera melayangkan pandanganku ke tengah lautan, dan benar, di kejauhan tampak sesuatu yang besar sedang memutar-mutar tubuhnya. Terkadang ia nampak berwarna hitam, dan terkadang sesudah itu nampak berwarna putih. Ketika nahkoda kapal mendengar apa yang dikatakan oleh juru pandang, tiba-tiba ia memukul-mukul lambung kapal 3 kali dengan menggunakan sorbannya, serta mencabuti jenggotnya. Kepada seluruh awak kapal, dia berkata, "Bersiap-siaplah kalian semua untuk mati, karena setelah ini takkan ada dari kita yang dapat menyelamatkan diri." Kami pun menangis. Di tengah kepanikan itu, aku berkata, "Wahai nahkoda, beritahu kami tentang apa yang sebenarnya yang dilihat oleh juru pandang tadi." Nahkoda berkata, "Baginda, sebenarnya kita telah tersesat sejak hari ketika badai datang menghantam kapal kita semalaman. Setelah itu, kita membuang sauh selama 2 hari dan melanjutkan perjalanan yang tanpa kita sadari kita kembali tersesat selama 11 hari. Karena tidak ada angin yang dapat membawa kita ke arah yang kita tuju, besok kita akan tiba di sebuah gunung batu yang bernama Magnet, yang akan menarik kapal kita ke arahnya sampai kapal ini terbelah. Karena semua paku yang digunakan untuk merangkai kapal ini akan ditarik oleh gunung Magnet dan akan melekat di sana selamanya. Yang menyebabkan semua itu adalah karena Allah telah meletakkan misteri dalam kandungan bebatuan di gunung Magnet." Setelah menerangkan itu, sang nahkoda menangis terseduh-seduh. Seluruh awak kapal yang kami tumpangi sadar bahwa kami semua pasti mati, dan kami mulai saling mengucapkan kata-kata perpisahan. Keesokan harinya kami telah dekat dengan gunung Magnet, dan terjadilah apa yang kemarin dikatakan oleh nahkoda kapal. Kapal yang kami tumpangi tertarik ke arah gunung itu. Tak lama berselang, tiba-tiba lambung kapal kami mulai terbuka. Karena semua paku atau besi yang menggabungkan lambung kapal kami tercerabut dan tertarik ke arah gunung Magnet. Tak sampai tengah hari, kapal kami telah hancur. Ada sebagian penumpang yang selamat, dan ada sebagian kami yang tenggelam. Meskipun jumlah penumpang yang tenggelam lebih banyak dari penumpang yang selamat. Sebagian dari kami yang selamat ini pun kebanyakan mengalami guncangan yang hebat, sehingga tidak dapat mengenali temannya lagi. Untungnya, Allah masih menyelamatkan aku dari bencana itu. Karena aku sempat berpegangan pada sebilah papan kapal yang terapung, hingga aku terdampar di sebuah gunung. Dengan tenaga yang masih tersisa, kudaki gunung itu lewat tangga yang terdapat pada lerengnya.
Syahrajat kembali bertemu pagi. Cerita yang dituturkannya terputus lagi. Ya Rasulullah